wabarakatuh. Pemirsa kajianmu, alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi pada segmen kajian sehatmu, sejarah hebat tokoh Muhammadiyah. Pada kali ini kita ditemani oleh the one and only di Magelang, pemerhati sejarah kita. Beliau Bapak Nasiruddin. Apa kabar Bapak? Alhamdulillahirrabbilalamin, ya, sehat walafiat. Alhamdulillah. Meskipun di bulan puasa, tapi kita harus tetap produktif. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali berbincang berkaitan dengan tokoh hebat Muhammadiyah gitu ya. Pada segmen ini, yang terkhusus pada segmen ini kita akan membahas atau kita akan berbincang bersama Bapak Nasiruddin tentang Bapak Abdul Malik Fajar. Leres Ustadz? Betul. Abdul Malik Fajar. Abdul Malik Fajar, yang dikenal sebagai seorang reformasi pendidikan. Ya, mereformasi pendidikan Islam khususnya, tapi juga pendidikan secara umum. Pendidikan secara umum. Nanti kita akan tanya-tanya lebih detail lagi berkaitan tentang Bapak Abdul Malik Fajar ini kepada Bapak Nasiruddin. Yang pertama, mungkin bisa diceritakan dulu Ustadz, sebenarnya Bapak Malik Fajar ini dulunya itu orang mana? Karena ternyata ketika menemui mahasiswa di Malang, ternyata beliau mengatakan bahwa beliau adalah orang Muntilan, Nah, betul. Mungkin itu cukup menarik karena kita sekarang tinggal di Magelang, Ustadz. Nah, mungkin bisa diceritakan saja, Ustadz. Ya, Pak Malik Fajar itu kan putra nomor 4 dari Pak Fajar Martodipuro. Itu Pak Fajar itu asli dari Ndeangan, Mertoidan. Ya. Dan kakeknya juga dari situ, dan dulu kolon menjadi lurah yang tua dulu di situ. Tapi ibu Pak Malik Fajar itu memang dari Jogja, dari kalangan ningrat. Dan Pak Malik Fajar itu ketika kecil SD atau SR pada waktu itu, sekolah rakyat itu memang di Ndeangan. SMP-nya pada waktu itu beliau memilih PGA, pendidikan guru agama pertama itu di yang sekarang menjadi Man Karet Magelang. Oh, di Kota Magelang nih kok. Di Kota Magelang. Dan beliau kemudian melanjutkan ke PGA atas di Jogja, dan kemudian setelah itu beliau menjadi gurunya di Sumbawa sana, di Taliwang. Guru agama di sekolah rakyat di Taliwang. Dan kemudian istri beliau memang dari Muntilan itu. Di sebelah selatan, istilahnya kalau dulu orang menyebut Pasar Mati itu di situ. Di Muntilan. Dan sehingga kalau misalnya betul beliau memang cukup bangga dan mewakili beliau, wah ini orang dari Magelang, orang dari Muntilan, beliau mengatakan saya memang orang Muntilan. Dan itu dari istri beliau memang semacam itu. Artinya beliau orang Ndeangan, kemudian dapat istri Muntilan. Dan dulu bapaknya itu cukup lama karena bertugas juga mengabdi di Muhammadiyah Borobudur, di Sabrang Rowo itu, sehingga kalangan sini beliau dekat semuanya. Sangat dekat dengan kita ternyata, Ustaz. Ya, secara geografis amat sangat dekat beliau, ya. Kalau berkaitan tentang tadi kan Ustaz menyampaikan ternyata ayahnya dari Bapak Malik Fajar ini juga sangat terkenal mungkin ya, atau punya peran di Borobudur juga, Ustaz. Oh iya. Beliau yang memang ditugaskan, beliau kan lulusan dari Mu'alimin Muhammadiyah Jogja sini. Terus ya menikah dengan orang Jogja itu, dan beliau kemudian ditugaskan oleh Muhammadiyah untuk mengabdikan diri, dan beliau kemudian mengabdikan dirinya di Jogja dan di Magelang sini. Nah, di Magelang itu pada tahun 30-an itu kan yang amal usaha Muhammadiyah yang cukup tampak kan baru, kalau tidak di Muntilan, di Borobudur. Nah, beliau kemudian berkhidmat di Borobudur itu ikut dengan Mbah Hanat di Sabrang Rowo itu, sehingga orang-orang Brang Rowo ya tahu sekali siapa itu Pak Fajar. Nah, salah satu putra beliau adalah Pak Malik Fajar itu. Ternyata sangat dekat dengan kita. Ya. Tapi sayangnya pada saat itu kita belum lahir juga. Nah, mungkin belum tahu juga. Belum tahu juga. Artinya beliau memang berada di Malang, lebih lama di sana, di Jakarta, di Jogja. Beliau punya ya banyak tempat ya. Banyak peran, banyak kiprah. Ya, banyak sekali peran beliau. Oke.
Itu. Jadi ternyata Bapak Malik Fajar ini ada darah dari Magelang dan kebetulan Al-Qadarullah juga istrinya orang Muntilan. Dan beliau selalu menyampaikan bahwa dia adalah orang Muntilan. Jadi bangga menjadi orang Muntilan. Nah, mungkin yang selanjutnya kan beliau itu ternyata pernah menjadi rektor ya Ustadz di 2 tempat sekaligus. Nah, itu bagaimana beliau bisa menjadi rektor di 2 tempat sekaligus dan mungkin bagaimana strateginya dan betapa ini ternyata kepribadian beliau ini sampai 2 kepercayaan yang cukup besar Ustadz. Ya, beliau itu memang merintis karirnya lewat Malang. Beliau S1-nya di Malang, S2-nya di Amerika. Nah, kemudian beliau merintis menjadi dekan di Malang. Dekan di Malang, akhirnya kemudian dipercaya oleh Muhammadiyah menjadi rektor di Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, ketika bagus di Malang bagus sekali. Nah, kebetulan di UMS itu kemudian membutuhkan rektor. Akhirnya oleh pimpinan pusat, beliau yang sudah tampak berhasil semacam itu diminta untuk double itu. Jadi 2 perguruan tinggi Muhammadiyah yang hebat, beliau yang menjadi rektornya. Nah, yang lebih lama memang beliau di Malang. Kalau di Solo itu ya penguat dan penggiat kaitan dengan semacam itu, sehingga dulu sewaktu ada teman saya menjadi mahasiswa S2 di UMS juga, Pak Malik itu hanya punya 2 hari untuk konsultasi untuk apapun sewaktu ada di Solo. Karena hari yang lainnya beliau di Malang dan juga di tempat-tempat yang lain semacam itu. Dan itu menurut saya pemahaman bahwa beliau orang yang memang energetik dan beliau dimanapun tempatnya beliau memang bergerak dan menggerakkan orang, itu muharrik istilahnya semacam itu. Menarik ya. Nah, kalau yang selanjutnya, karena kan beliau ini menjadi rektor di 2 tempat sekaligus. Nah, itu apakah memang sedari kecilnya itu beliau sudah memiliki semacam visi bahwa dia mungkin akan menjadi rektor atau kemudian akan berurusan di mana, atau ya menjalani hidup dan kebetulan saja Ustadz? Ya kalau pemahaman saya, sementara ini saya juga mengikuti jalan hidup Pak Malik sebagai seorang yang ya jauh di bawah beliau itu kan, kekaguman, keingintahuan dan lain-lain semacam itu. Pemahaman saya bahwa Pak Malik itu memang orang yang concern memang di bidang pendidikan. Beliau itu konon menurut teman-teman sekolahnya dulu, sewaktu kan ada Pak Lik saya itu dari Muntilan juga dulu ya teman sewaktu di PGA Magelang, tapi juga sekaligus teman sewaktu sama-sama menjadi guru negeri, guru agama negeri di Nusa Tenggara sana. Nah, itu mengatakan Pak Malik itu sejak kecil memang tampak kepemimpinannya. Dia orang santun, egaliter, tapi ya tanggung jawab, dan beliau amat peduli dengan sesama semacam itu. Nah, mungkin pemahaman saya karena beliau memang anak aktivis, jadi Pak Fajar itu, bapak beliau itu aktivis Masyumi. Dan kegiatan beliau sewaktu melaksanakan tugas dari Muhammadiyah itu sendiri, sewaktu di Borobudur, beliau tidak sekadar mengajar, mendidik anak didik di sekolah Muhammadiyah, tidak, tapi beliau betul-betul menjadi pendakwah, biasa kemudian menjadi mubaligh. Beliau bahkan kemudian ceritanya beliau juga membuat perpustakaan desa itu di Magelang sini. Artinya beliau betul-betul total untuk semacam itu. Dia itu yang tampaknya menginspirasi. Gambaran saya, Pak Malik juga saudara-saudara Pak Malik, karena hampir semuanya ke-7 orang itu ya aktivis Muhammadiyah. Yang HMI itu memang tampak Pak Malik dan Pak Mukti Fajar, Abdul Mukti Fajar. Itu juga HMI. Sementara kakaknya yang Abdul Ghaffar itu aktivis Muhammadiyah di Kota Magelang. Adiknya lagi yang bungsu itu kan Pak Abdullah Fajar. Itu kan dosen di Unima, juga dosen di
UIN Jogja, dan beliau termasuk yang merintis Unima itu. Oh, gitu. Iya, ya alamannya kan di Payaman Magelang, dan itu menandakan bahwa beliau memang ya semacam keterpanggilan mungkin dari bakat dari yang bersangkutan, tapi juga keterpanggilan keluarga itu keluarga aktivis, maka mau tidak mau kemudian biasa melibatkan diri dimanapun. Sehingga ketika beliau juga diberi kepercayaan apapun, beliau lakukan dengan serius, dan istilah saya sendiri, beliau itu jalan hidupnya itu mengikuti benang yang mengikuti jarum. Benang yang mengikuti jarum. Jadi seperti ya orang menjahit itu kan jarum itu yang menjadi awal. Benang itu ikut di belakangnya aja. Kemana aja ikuti aja. Tapi dengan kesungguhan yang luar biasa. Dan dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membersamai. Apabila kita memang mendekat, Allah akan memberikan petunjuk, memberikan arahan, memberikan bimbingan dan lain-lain. Semacam itu pemahaman saya. Ternyata bukan direncanakan, tapi beliau kuncinya hanya bersungguh-sungguh tadi ya Ustadz. Iya. Menjalani setiap hal dengan sungguh-sungguh. Betul. Dan itu tadi benang yang mengikuti jarumnya. Iya. Menarik. Okay. Kemudian yang ini kan tadi di awal itu kan saya sampaikan bahwa beliau itu ternyata menjadi penggerak reformasi pendidikan Ustadz. Betul. Nah itu mungkin kalau tadi sudah kita berbicara tentang bagaimana peran beliau menjadi rektor di Universitas Muhammadiyah. Nah mungkin peran secara nasionalnya dari Bapak Abdul Malik Fajar ini seperti apa Ustadz? Ini kaitannya dengan zaman reformasi di Indonesia juga ya, tahun 98-an itu. Nah beliau pada waktu itu kan memang sedang ya terlibat di 2 perguruan tinggi Muhammadiyah itu, dan beliau kemudian tiba-tiba dipanggil ke Jakarta untuk menjadi dirjen di Binbaga, ya Binbaga Kementerian Agama. Nah, kemudian menjadi dirjen di situ. Hanya beliau karena di Jakarta terlibat mau tidak mau, karena beliau memang aktivis dan orang Muhammadiyah, mau tidak mau kemudian kemana saja ya beliau temannya banyak. Beliau dulu temannya Nurholis Majid, temannya MH Ainun Najib, temannya bermacam-macam, sehingga beliau dekat dengan semuanya. Nah, ketika kemudian gelombang reformasi di Jakarta bergulir, beliau mau tidak mau jadi ikut, dan beliau mau tidak mau jadi mewakili Muhammadiyah. Nah, sampai dengan ada yang menyebut kalau tokoh reformasi di Indonesia itu ada 4 tokoh utama ya, ada Megawati, ada Sri Sultan, ada siapa? Hanya 4 itu. Kemudian ini tokoh yang kelas yang kedua itu ya ada Nurholis Majid, ada MH Ainun Najib, termasuk ini Pak Malik, ya Abdul Malik Fajar ini, sehingga beliau mau tidak mau ikut serta. Nah, ketika semacam itu sampai dengan beliau akhirnya mau tidak mau ikut dalam ya bursa pemilihan, termasuk ketika presiden berganti menjadi Habibie, beliau kemudian dipercaya menjadi Menteri Agama. Ya, sehingga konsep beliau yang memang seorang konseptor pendidikan Islam, dan beliau memang dididik lewat pendidikan agama, Kementerian Agama, mau tidak mau ya beliau kemudian mewakili lembaga baru itu. Dan beliau ketika kemudian menjadi Menteri Agama, banyak juga yang beliau lakukan di situ. Salah satunya hal yang menarik dan itu out of the box, itu kiai-kiai pesantren itu memungkinkan meskipun tanpa gelar, memungkinkan menjadi mengajar di UIN, Universitas Islam Negeri, itu semacam itu, karena kepakaran kefasihan ilmunya tidak kalah dengan yang profesor, doktor dan lain-lain semacam itu kan out of the box, itu tidak biasa ya Ustaz. Iya, itu salah satu pemikiran Pak Malik itu yang semacam itu. Cukup menyejarah ternyata. Iya. Kalau hari ini mungkin nggak ada ya Ustadz. Hari ini seorang dosen pun harus dengan gelar yang pasti. Ya mungkin semacam itu. Kalau sekarang artinya karena memang ada jenjang yang pasti, semacam itu persyaratan yang pasti, tapi yang namanya kebijaksanaan itu kan wisdom. Nah, termasuk Pak Malik itu memungkinkan ketika menjadi Menteri Agama, boleh semacam ini, dan itu memang melanggar aturan dalam arti yang formal, tapi beliau semacam itu. Dan beliau sendiri
menjadi banyak hal itu kan sesungguhnya juga lewat out of the box. Beliau itu sewaktu tugas pertama menjadi guru agama di Malang, beliau itu sama sekali belum S1. Oh iya. Iya. Belum S1. Ya, S1-nya itu di UIN Sunan Ampel di Malang. Di Malang juga. Di Malang. S1, begitu S1 semacam itu beliau selesai semacam itu, kemudian ya beliau menjadi guru SR di situ, ya, tapi kemudian karena pinter macam-macam ya SMP juga, ini diajar juga, SMA-nya juga semacam itu, sehingga beliau begitu. Nah, ketika S1 selesai, kemudian beliau punya kesempatan untuk S2, kemudian kebetulan di Florida, Amerika Serikat. Beliau pulang dari sana mendapat gelar MSc, Master of Science. Nah, beliau kemudian ya melanjutkan proses itu sampai dengan dipercaya menjadi dekan. Nah, semacam itu kemudian ada pemilihan rektor memungkinkan termasuk beliau, dan beliau memang orang yang berani, termasuk salah satunya mungkin ini yang layak untuk diingat. UM Malang itu pada waktu itu kan butuh memang perluasan. Nah, beliau menjadi rektor baru awal, dan beliau kemudian sampai dengan berani memiliki sertifikat tanah pribadi yang beliau kemudian dipakai sebagai borek, sebagai agunan di bank untuk pinjam uang, dan uang itu digunakan untuk membeli itu tanah itu. Iya, kampus yang sekarang asik, enak itu di UM Malang itu. Nah, beliau yang kemudian otomatis yang membayar, mengangsur dan lain-lain ya UM Malang. Ya, beliau menjadi rektornya. Itu kan keberanian yang luar biasa. Merelakan ya, Pak. Jadi peran beliau itu ternyata tidak hanya sebatas kayak jasa saja, tapi memang dari harta bendanya, jihadnya luar biasa, total ya Ustaz. Nah, betul. Totalitas sekali. Total, ya. Sampai dengan kalau istilah seorang ahli motivasi itu dari Gontor itu menyebut iki pikiranku, iki tenagaku, iki bandaku, nek perlu sak nyawaku pisan. Oh, itu artinya totalitas untuk sesuatu yang dipilih ya sungguh-sungguh beliau. Hartanya sampai pada jiwanya. Ya. Oke. Mungkin yang terakhir nggak Ustadz? Nah, ini pengabdian, apakah setelah beliau itu menjadi rektor, kemudian menjadi menteri juga, dan bahkan pernah menjadi Menteri Pendidikan Nasional ya, Ustadz? Banyak ternyata ya menterinya. Ya, Menko Kesra juga pernah. Pernah. Jadi secara berurutan gitu. Ya, dari Menteri Agama. Ya, Menteri Agama, kemudian Menteri Pendidikan. Sewaktu menjadi Menteri Pendidikan itu karena ada kasus politik itu beliau menjadi Menko Kesra. Nah, terakhir menjadi One Team Press. Ya. Banyak perannya ternyata Bapak Malik Fajar ini, baik secara kalau kita di internal Muhammadiyah, beliau sebagai rektor, kalau secara nasional ternyata perannya pada menjadi seorang menteri yang bijaksana juga. Ya. Kemudian yang terakhir Ustadz, mungkin ini beliau ini kan juga passionnya tadi yang Ustadz sampaikan bahwa passionnya ada di dalam bidang pendidikan. Betul, mungkin pengabdian di bidang pendidikan itu yang dilakukan oleh Bapak Malik Fajar ini apa nggih? Wah, ini juga luar biasa juga. Yang terakhir ini beliau belasan tahun terakhir beliau sudah pensiun, sudah tidak menjabat hal yang ya formal itu, beliau tetap mengabdikan diri untuk nggulo wentah, gampangnya itu istilahnya. Nggulo wentah itu sekolah dan madrasah yang mau mati. Di pelosok itu kan ada sekolah-sekolah yang tertinggal. Terbelakang. Ya karena serba miskin lah. Tapi Pak Malik Fajar punya keterpanggilan untuk semacam itu, dan kemudian spesialisasinya yang mau mati itu memungkinkan kemudian bisa beliau bangkitkan dengan serius. Kasus yang pernah itu yang di Jogja, sebuah madrasah itu gurunya tinggal 3. Ustaz. Kemudian muridnya mungkin tinggal belasan itu. Iya. Wah, semacam itu. Sementara mestinya kalau madrasah kan kelas 1 sampai dengan kelas 6, gurunya minimal ya 6. Tapi semacam itu, dan kemudian didatangi Pak Malik, didatangkan semuanya, diajak diskusi,
Akhirnya kemudian ketemu termasuk dengan komite, dengan kepala desa dan lain-lain. Akhirnya kemudian bagaimana baiknya? Ternyata alhamdulillah Pak Malik memungkinkan kemudian membuat semacam meramu keseluruhannya. Mari bangkit bersama. Dan kemudian alhamdulillah yang cukup menarik, istilah Pak Malik sendiri kan, ya akhirnya kalau semuanya ditata seperti hanya magnet besi berani yang memungkinkan kemudian menarik banyak hal. Dan ternyata betul tahun berikutnya kebanjiran itu siswa banjir, otomatis gurunya pun bertambah. Iya, ya, mau tidak mau kan sekarang kalau kemarin hanya 3 orang, nah sekarang dibutuhkan kelas-kelas yang lain, mau tidak mau semacam itu. Bahkan kemudian tahun berikutnya lagi sampai dengan menolak siswa karena tempatnya nggak mencukupi. Karena branding seolah wah ini didatangi oleh Pak Malik, ini ada di bawah konsultasi Pak Malik Fajar, kemudian orang ikut semacam itu ya. Jadi menarik. Oke, mungkin bincang kita pada kesempatan kali ini tentang Bapak Malik Fajar cukup menarik dan cukup sampai di sini dulu. Yang menarik dari Bapak Malik Fajar ini adalah yang pertama memang keturunan seorang yang dari aktivis, sehingga beliau itu dimanapun berada, maupun beliau di Malang, kemudian di Surakarta ataupun di Jakarta, beliau memiliki peran yang sangat banyak, dari menjadi seorang dekan, kemudian menjadi rektor, kemudian menjadi seorang menteri. Bahkan setelah pensiun saja beliau ini masih mengabdikan dirinya secara total. Kalau hari ini mungkin sebagai seorang aktivis itu kita juga harus mencontoh beliau. Jadi berjuang itu tidak hanya dengan diri kita, tapi juga dengan sepenuh jiwa kita, dengan sepenuh harta yang mungkin bisa kita berikan saat kita berjuang itu, sehingga kita benar-benar akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dan hasil itu yang pasti bukan untuk diri pribadi, tapi hasil itu diperuntukkan untuk masyarakat luas. Nah, mungkin itu saja. Mungkin ada closing statement, Ustaz. Pak Malik itu orang yang egaliter, dan beliau itu minta maaf ini, beliau itu perokok berat. Orang Muhammadiyah tapi perokok berat. Satu ketika di bandara ada Pak Hasyim Muzadi, ketua PBNU, ketemu Pak Malik Fajar sedang merokok di bandara itu, di pojok itu sedang merokok. Halo Pak Malik, kamu orang Muhammadiyah mengapa merokok? Nah, beliau juga pinter, loh saya sedang di NU sekarang. Karena orang NU kan boleh merokok semacam itu. Loh, nah terus kalau kamu nanti Pak Malik nanti selesai menghisap rokok, ya kembali ke Muhammadiyah. Nah, semacam itu. Artinya beliau memang egaliter dan biasa semacam itu, dekat dengan siapapun, dan itu mungkin semacam individualitasnya memang tinggi dan bagus sekali ya. Saya pikir semacam itu ya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali pada segmen kajian sehatmu yang lain dengan bincang tokoh-tokoh hebat yang lainnya, yang pasti nanti akan ditemani oleh pemerhati sejarah kita ya, karena satu-satunya di Magelang, dan mungkin beliau pun pada saatnya nanti akan menjadi tokoh sejarah yang hebat juga. Itu saja. Terima kasih banyak. Albiru manitaqoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.